Welcome back guys, kembali lagi dengan gue Vanessa di podcast kesayangan kita semua. Beberapa menit ke depan gue bakal nemenin kalian untuk membahas tema topik kali ini, yaitu kesetaraan gender. Di sini gue kedatangan narasumber kita yang pertama, Twinsia, yang biasa dipanggil Rere. Langsung aja. Hai Re, apa kabar? Hai Nes, baik. Sekarang lo lagi sibuk apa sih? Kalau gue sih cuman kuliah ya Nes. Paling kesibukan di luar kuliah cuman UKM doang. Oh gitu ya Re. Kembali kepada topik, sebenarnya kesetaraan gender menurut lo tuh apa sih? Nah, kalau menurut gue, kesetaraan gender secara umum sebagai gender equality, yaitu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrati baik kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan atau biasa disebut HAMKANAS. Wow, topik kita kali ini cukup menarik ya. Di sini gue juga nggak cuma berdua aja sama Rere, tapi ada juga Zahra yang bakal ngejelasin apa sih pluralisme itu. Sekarang juga kan banyak kasus-kasus yang marak terjadi kan tentang pluralisme. Dan langsung aja kita hadirkan Zahra. Halo semua, nama gue Zahra. Hai Zahra, lo apa kabar? Dan sekarang lo lagi sibuk apa sih? Hai Nes, alhamdulillah untungnya gue baik. Dan sekarang gue masih kuliah dan ya bisa dibilang kehidupan seorang mahasiswa yang cukup sibuk dengan kegiatannya. Menarik ya Ra. Kembali kepada topik. Sebenarnya menurut lo pluralisme itu apa? Dan apakah ada kaitannya dengan konflik sosial itu sendiri? Menurut gue, pluralisme adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan keadaban yang disertai dengan sikap tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan bagi kehidupan. Ketika bicara tentang pluralisme berkeadilan gender, kita perlu memperjelas logika di baliknya yang sekaligus memperlihatkan posisi, batasan, dan arah tulisan ini. Keadilan gender sebagaimana konsep keadilan pada umumnya, khususnya dalam konteks modern, merupakan subjek tilikan etika politik yang mencakup institusi, penataan politik negara, dan penataan normatif hukum. Nah, seperti yang kita ketahui, pluralisme pasti menimbulkan konflik sosial. Nah, di sini ada rekan saya yang akan menjelaskan konflik sosial yang ada di masyarakat. Nah, menurut Rere, kenapa sih konflik sosial itu bisa terjadi? Nah Nes, kalau menurut gue, penyebab konflik sosial dalam masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor. Konflik adalah sebuah gejala sosial yang akan selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik bersifat inheren, yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Pada umumnya, istilah konflik yaitu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai perilaku. Faktor penyebab konflik sosial tersebut meliputi perbedaan perorangan, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat. Sebagai gejala sosial, konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam masyarakat. Ini terjadi karena setiap individual atau kelompok mewakili keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, atau dukungan sosial. Nah, seperti itu, Nes. Cukup menarik ya pembahasan kita kali ini. Kita kedatangan salah satu narasumber, Safira Diva. Hai Diva. Hai Nes. Lo apa kabar dan sekarang kesibukan lo apa aja sih? Gue baik-baik aja. Kesibukan gue kali ini cuman kuliah dan mengerjakan banyak tugas. Ya gitulah. Oh gitu ya. Sekarang gue minta pendapat lo tentang kasus buruh perempuan yang mengalami diskriminasi gender. Menurut pendapat lo tuh apa sih? Menurut gue, ketidakadilan dan diskriminasi kesetaraan gender yang dialami perempuan khususnya pada buruh di lingkungan kerja. Menurut gue, tidak dapat menolak ajakan kencan dari atasan. Terdapat juga perbedaan perlakuan di antara buruh perempuan. Seperti yang kita ketahui, buruh perempuan yang lebih cantik mendapat perlakuan yang istimewa. Begitu pula sebaliknya.
Menurut perspektif orang lain, sebagai seorang perempuan mempunyai kerumitan sendiri dalam berorganisasi, karena selain harus aktif dalam organisasi, seorang perempuan juga harus mengurus masalah rumah tangga. Namun meski begitu, berorganisasi merupakan kunci utama untuk dapat memperjuangkan hak buruh perempuan. Cukup menarik ya Nas pembahasan tentang kesetaraan gender hari ini. Iya nih Div, kita jadi tahu apa itu kesetaraan gender, pluralisme, konflik sosial dan penyebabnya. Dan kita juga bahas salah satu kasus kita, yaitu kasus buruh perempuan yang mengalami diskriminasi. Nah, jadi gender laki-laki maupun perempuan harus mendapat kesetaraan yang sama, guys. Nah, iya Re, jadi kita nggak boleh membedakan antara perempuan dan laki-laki. Cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Kesetaraan gender itu penting, khususnya bagi kaum perempuan.